Beliau dalam waktu 2 tahun setengah sudah meraih 7 motor cash, 4 mobil cash, juga 2 unit Pajero cash, dan 1 luxury 1 miliar. Masya Allah. Mari kita pastikan Bunda Dania. Tepuk tangan buat beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesertanya 1000 orang, yang jawab salam baru 5 orang. Saya doakan yang menjawab salam saya semangat, sehat, kaya berkah, kaya berlimpah. Semoga segera terwujud cita-cita serta hajatnya. Yang masih punya hutang semoga lunas hutangnya. Amin. Yang masih punya cicilan segera lunas cicilannya. Saya ulang salamnya boleh ya? Ibu jawabnya dengan semangat. Kunci sukses di bisnis ini adalah semangat dan antusias ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya ya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa bersilaturahmi, nikmat bisa bertemu wajah. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah tambahkan terus nikmatnya. Barang siapa yang tidak bersyukur, azab Allah sangat pedih. Insya Allah Bapak Ibu di ruangan ini yang hadir melangkahkan kakinya ke sini dalam rangka silaturahmi dan menambah keilmuan, mendengarkan suatu pemaparan peluang usaha yang insya Allah bisa merubah kehidupan kita yang sudah baik menjadi jauh-jauh lebih baik, yang belum baik menjadi lebih baik. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga tercinta, para sahabat terkasih, juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu, hari ini bersyukur kedatangan gurunda kita Kang ABS, Kang Asep Bruder Sinergi. Tepuk tangan dulu untuk Kang Asep Bruder. Masya Allah. Iya, ini leader saya, guru saya, sekaligus adik kandung saya, yang mengajak saya ke usaha ini, Bapak Ibu, yang mengundang saya ke usaha ini. Subhanallah. Tepuk tangan dulu untuk para pengundang. Masya Allah. Insya Allah para pengundang Bapak Ibu hari ini, yang mengundang Ibu Bapak Ibu ke sini, insya Allah bisa menjadi asbab hidayah, asbab pertolongan Allah. Kenapa? Saya juga dulu wasilah diundang ke acara seperti ini, mendengarkan pemaparan solusi lunas hutang bebas riba. Alhamdulillah Allah tolong saya lunas hutang bebas riba, dan saya bisa mewujudkan impian tanpa hutang, tanpa riba. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya, calon-calon miliarder baru kaya berkah, kaya barokah. Bapak Ibu, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya lengkapnya Ida Daniati. Saya tidak sendiri, saya hadir dengan suami saya Pak Joko Suwarno. Tepuk tangan dulu untuk Pak Joko Suwarno. Juga dengan putri saya Kalipia Sabita. Ya, itu beliau mengikuti jejak bundanya ada di usaha ini juga. Juga tepuk tangan untuk Bunda Hajah Ian, Bunda Asih Teh Yuyu, dan Mas, istri dari Kang Asep Bruder, ada ipar saya. Tepuk tangan untuk beliau. Masya Allah. Dan satu lagi, tepuk tangan untuk para bapak-bapak, ibu-ibu yang baru pertama kali hadir di ruangan
ini boleh acungkan tangan? Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semua. Saya doakan calon-calon miliarder berikutnya. Amin Allahumma amin ya. Bapak Ibu hari ini senang? Iya. Biar Bapak Ibu semangat. Saya nanti kalau ada melihat dia ngantuk, saya akan nanya, sedang apa di sini? Bapak Ibu jawab, sedang bersenang-senang. Boleh Bapak Ibu? Karena apa? Hati senang rezeki datang, hati loro rezeki lu Bapak Ibu. Jadi kita harus senang. Sedang apa di sini? Bersenang-senang. Tangannya begini biar nggak ngantuk. Jadi yang ngantuk ketahuan yang begini aja. Sedang apa di sini? Iya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang di seminar solusi sosialisasi mudah lunas hutang. Kami dari komunitas anti riba atau sahabat karib memberikan suatu peluang, memberikan suatu solusi buat masyarakat banyak, khususnya untuk masyarakat Indonesia, umumnya untuk masyarakat dunia, Bapak Ibu. Karena alhamdulillah di sini udah PTBS ini udah ekspansi ke Filipina, Malaysia, Brunei, Arab Saudi, Jepang, dan alhamdulillah besok mitra kami dari Filipina hadir untuk membuka cabang di Filipina. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, komunitas kita namanya Sahabat Karib, Bapak Ibu, komunitas anti riba, dan support sistem tim saya itu Joda Tim, yaitu Joko dan Nia. Dan alhamdulillah kita ada di naungan 4 saudara, grup 99, foundernya Ustadz Ojat Sudar Kang Asep Bruder. Tepuk tangan lagi untuk Kang Asep Bruder. Kita doakan Kang Asep Bruder dengan keluarganya diberikan sehat walafiat, sehat panjang umur, dan beliau diberikan istiqomah dalam membantu sebanyak-banyaknya umat terlunaskan hutangnya dan terbebas dari dosa maksiat riba. Amin Allahumma amin. Ini suami istri dan 4 bersaudara. 4-4-nya dapat lumpurin 1 miliar. Asik Burda atau jatuh. Yang ini juga nih, Joda, ini Joda ya. Joko dan Dania. Yang ini ya Pak Masturi sama istrinya, Masya Allah. 4 luxury 4 miliar. Ini suami istri, berarti berapa tuh? 8 luxury loh. Masya Allah. 8 luxury itu 8 miliar guys. Nah, warga Anda bersatu, saatnya bersatu. Ya, bantu umat bebas riba, maka orang kita akan terlepas dari riba. Istriku besok aku beliin rumah 3 miliar ya. Kabar? Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Insya Allah di acara Grand Success Seminar yang akan datang, Bapak Ibu lah peraih reward berikutnya dari Pajero sampai luxury rumah 1 miliar Bapak Ibu. Bapak Ibu apa kabar? PTBS Sahabat Karib. Iya, Bapak Ibu silakan berdiri, gerakan tangan kandang hatinya supaya kita lebih semangat, antusias, karena kita akan mendengarkan suatu pemaparan usaha yang insya Allah bisa merubah kehidupan Bapak Ibu, lunas hutang, bebas riba, dan menjadi miliarder kaya berkah. Iya, oke, baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ada yang ngantuk? Yang ngantuk boleh takbir. Iya, takbir. Takbir. La ilaha illallah, ini hamba-hamba Allah yang antusias dan semangat ya, Masya Allah. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang di seminar bisnis syariah. Bagaimana PTBS memberikan suatu program
peluang percepatan kesejahteraan masyarakat, Bapak Ibu. Bagus nggak Bapak Ibu programnya? Menarik nggak Bapak Ibu? Iya. Ya. Next. Di mana Bapak Ibu akibat dampak dari COVID-19 3 juta orang di PHK, 9,77 juta orang menganggur, 30 juta UKM tutup, 40 perusahaan besar di dunia bangkrut. Masya Allah, banyak nggak yang mencari pekerjaan Bapak Ibu? Banyak. PHK di mana-mana. Usahanya, yang punya usaha, para pengusaha pada omsetnya menurun semua Bapak Ibu ya. Nah kemudian apakah Bapak Ibu memiliki permasalahan ekonomi seperti hutang? Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Saya doakan segera Allah lunaskan Bapak Ibu. Karena Pak Allah kuasa Bapak Ibu. Allah yang melunaskan hutang kita. Kita tinggal ikhtiar Bapak Ibu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu kita perlu solusi Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu harus berani mengatakan tidak terhadap riba. Kenapa Bapak Ibu? Disampaikan di dalam kitab suci Al-Quran Al-Baqarah 276 yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Berarti namanya riba lama-lama habis nggak hartanya Bapak Ibu? Habis Bapak Ibu. Karena sakit, karena apa? Habis Bapak Ibu. Kalau lagi Bapak Ibu usaha biarpun kelihatannya lagi maju, berkembang, lagi pesat, kalau itu ada riba pasti ambruk Bapak Ibu. Karena apa? Sudah dikasih tahu sama Allah. Dan saya pun sudah ngalamin dulu. Saya habis Bapak Ibu. Habis ya habis-habisnya. Bukan hanya motor, mobil, rumah yang habis. Keluarga kita pecah. Ini suami saya saat ini. Maka saya bersyukur melalui usaha ini Allah persatukan lagi keluarga kami utuh lagi. Dan Allah kasih subhanallah berkah, barokah. Makanya saya sekarang ini saya dedikasikan hidup saya, keluarga saya untuk bagaimana memaparkan solusi lunas hutang bebas riba kepada masyarakat banyak supaya orang-orang yang seperti saya dulu tertolong lunas hutang dan bebas riba. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bertanya, apa sih cirinya riba? Lancar kena bunga, macet kena denda, lunas kena penalti. Anehnya kok banyak orang yang mau. Padahal sudah disampaikan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, nasabah riba, juru tulis riba, dan 2 saksi transaksi riba. Nabi bersabda mereka sama. Makanya gak heran antara yang minjem sama yang dipinjam, yang penagihnya, yang ditagihnya pada ganas nggak Bapak Ibu? Ganas. Yang nagih galak nggak Bapak Ibu? Galak. Yang ditagih lebih galak nggak? Lebih galak. Kalau bisa kayak mau makan yang nagih, yang ditagihnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi ada namanya kita dosa, dicabut keberkahannya, akhirnya kita yang muncul emosi. Para pelaku riba berdirinya seperti orang gila, tidak bisa berdiri aja. Ngeri nggak Bapak Ibu? Ngeri Bapak Ibu ya. Kemudian dosa riba memiliki 73 pintu, dan yang paling ringan dosanya adalah seperti seseorang berzinah dengan ibu kandungnya sendiri. Makanya jahat gak dosa riba Bapak Ibu? Riba itu jahat Bapak Ibu. Kita seolah-olah kita gak punya dosa, ya gak Bapak Ibu? Wah, dengan bangganya kita pakai mobil kreditan. Saya Bapak Ibu, saya gak cerita siapa-siapa, saya dulu mobil kredit, rumah KPR, ATM berjejer, bukan ATM, kartu kredit, handphone Ion, motor Adira. Ya Allah, semua riba nggak Bapak Ibu? Riba, seolah-olah kaya, padahal cuma kelihatannya kaya. Kalau nggak dibayar, habis nggak semua itu Bapak Ibu? Habis. Kelihatannya kaya, padahal kita ada di jurang kemaksiatan, yaitu melakukan riba, karena sudah ada ciri riba di situ. Makanya Masya Allah, hari ini saya dan komunitas kami mengajak Bapak Ibu, tinggalkan riba. Jangan tambah lagi, yang sudah ada jangan tambah lagi Bapak Ibu. Jangan stop Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak diajak seperti itu, mendengarkan ayat-ayat Allah ini Bapak Ibu,
cenderung kita sambung, menyambung menjadi satu dan tambah terus hutang kita. Betul nggak Bapak Ibu? Udah segini tambah juga 3 lagi nih, tambah lagi. Insya Allah kita siap ya tinggalkan riba Bapak Ibu ya. Siap ajak orang supaya jangan, udah stop, kita bereskan dulu, kita selesaikan dulu, bersihkan diri kita sebelum ajal menjemput kita Bapak Ibu. Buat NKRI manapun berada, saya jadi teringat hutang, maka saya teringat Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyolatkan seorang sahabat, ketika beliau takbiratul ihram Allahu Akbar, maka kemudian beliau menurunkan tangannya dan beliau pulang. Kemudian beliau ditanya, ya Rasulullah, mengapa ditinggalkan jenazah tadi? Karena Rasul bertanya, apakah dia punya hutang? Maka kemudian para sahabat bertanya, iya, dia ada hutangnya. Maka Rasul kita mengatakan, sholatkanlah baginya. Maka para sahabat bingung, tidak mau, dan Rasul melanjutkan perjalanannya pulang. Maka para sahabat berlari kemudian mengejar dan memegang tangan Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, tolong sholatkan jenazah ini, tolong sholatkan mayat ini, kamilah yang akan membayar hutangnya. Perhatikan baik-baik sahabat NKRI dimanapun berada, Nabi ketika melihat jenazah, Nabi ketika melihat mayat, yang ditanya bukan apakah dia tadi sholat. Yang Nabi tanya, jelas, clear, Nabi tanya adalah apakah dia memiliki hutang. Berarti apa yang mengkhawatirkan seorang Nabi yang cintanya begitu besar kepada umatnya adalah hutang. Bahkan Nabi bertanya bukan sholat, bukan saum, bukan hajinya, bukan sedekahnya, tapi Nabi bertanya apakah mayat ini memiliki hutang. Maka kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah ada. Nabi bertanya lagi untuk memastikan hutang ini, beban ini. Maka kemudian Nabi bertanya, berapa? Sahabat menjawab 2 dinar. 2 dinar itu sekitar 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau 4.250 berarti hanya sekitar 8 jutaan. Maka kemudian Nabi menolak menyolatkan dan Nabi pulang, dan para sahabat berbondong-bondong untuk kemudian menggeret Nabi untuk menyolatkannya. Dan Nabi katakan, kamu mau menyolatkannya? Iya, lunaskan hutangnya. Maka kemudian di antara sahabat ada yang berkata, ya Rasulullah, aku yang membayar hutangnya. Maka kemudian jenazah ini beruntung karena diimami oleh Nabi SAW. Betapa berat urusan hutang. Tapi berapa berat sekarang kita kemudian menjadikan utang sebagai lifestyle kita. Beli mobil hutang, beli rumah hutang, beli handphone hutang. Bahkan transaksi pinjol sekarang mencapai ratusan triliun. Pertanyaannya adalah, apakah kita tidak merasakan apa yang Nabi kita resahkan, yakni hutang? Saya ingin mengingatkan antum semua bahwa Nabi menyolatkan jenazah yang ada hutangnya. Betapa Nabi jijik, betapa Nabi nggak suka, betapa Nabi menolak menyolatkan jenazah yang mulia, yang seharusnya mendapatkan hak sholat, tetapi meninggalkannya karena ada hutangnya. Masya Allah Bapak Ibu sudah menyimak video ya. Insya Allah saya doakan yang masih ada amanah hutang, semoga segera menyelesaikan amanah hutangnya, sehingga kita kembali kepada Allah dalam kondisi sudah lunas hutang, bebas riba. Amin Allahumma amin. Nah kemudian ada lagi Bapak Ibu, siapa hamba yang diperangi Allah dan Rasulnya. Nah ini videonya bisa dibuka Pak? Ya, dibuka dulu kita ya. Makan riba. Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan, seperti menzinai ibunya sendiri. Riba ini diremehkan apa enggak di Indonesia? Hampir setiap rumah ada riba. Motornya riba, mobilnya riba, rumahnya riba, gajinya riba. Dan seakan-akan bukan dosa, bukan dosa. Padahal termasuk dosa besar yang lebih parah daripada berzina. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zanni. 1 dirham riba, 1 dirham, anggap 100.000.
Yang dimakan oleh orang dalam posisi dia tahu itu hasil riba, itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Dan itu diremeh. Ada, nggak tahu di sini juga, ada orang yang datang ke kampung naik motor, biasanya bawa kitab dia. Tuh, bawa kitab. Datang ke pasar, assalamualaikum. Dia buka kitabnya. Ya, ibu mau bayar berapa? Ini ada nggak di Sumbawa? Banyak di pasar, masya Allah. Jamaah, jangan diremehkan. Nggak akan pernah berbahagia orang yang makan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah itu menghilangkan berkahnya riba, dihancurkan riba itu. Dan sedekah itu dilipat gandakan sama Allah, dikembangkan, ditumbuhkan. Iya, Bapak Ibu, sejak hari ini kita gencarkan sedekah kita. Siap? Hari ini semua sudah bersedekah? Iya. Semoga insya Allah yang hadir di sini semuanya sudah sedekah subuh semua. Sedekah subuh itu dicatat oleh 2 malaikat. Iya nggak Bapak Ibu? Disaksikan Bapak Ibu dan langsung didoakan. Jadi Bapak Ibu kejar Bapak Ibu sebelum subuh Bapak Ibu udah di masjid. Kalau bisa ya nggak apa-apa, beres-beres dulu, nyapu-nyapu dulu. Bagus nggak Bapak Ibu? Bagus Bapak Ibu, ya Allah, itu dahsyat Bapak Ibu. Sedekah terbaik Bapak Ibu. Berapa punya kita? Apalagi misalnya Bapak Ibu yang mungkin sedang ada hajat yang belum tercukup, ada yang ingin lunas utang, sedekah subuh Bapak Ibu, dahsyat. Ya, Bapak Ibu, saya ingin tanya dulu nih, apakah Bapak Ibu memiliki impian? Tentunya semua Bapak Ibu yang hadir di sini memiliki impian. Siapa yang ingin umroh dan haji? Yang ingin bangun rumah? Yang ingin lunas hutang? Yang ingin punya kendaraan untuk dakwah yang bagus? Masya Allah. Yang ingin membangun masjid, bangun pondok? Amin Allahumma amin. Tepuk tangan lagi untuk Bapak Ibu semua, Bapak Ibu ya. Nah, saya mau tanya lagi, ada di sini yang sudah bisa mewujudkan impiannya? Ada? Tanpa hutang, tanpa riba ada? Belum ada ya? Bismillah, nanti sama-sama Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu? Dari impian Bapak Ibu pingin umroh, pingin haji, pingin menikahkan anak, Bapak Ibu harus selipkan di situ Bapak Ibu. Yaitu pertama, Bapak Ibu harus lunaskan hutang dan harus terbebas dari riba. Siap Bapak Ibu? Siap. Karena nggak sedikit orang banyak bisa mewujudkan impiannya, tapi ada hutang, ada riba. Ya. Kemudian next. Nah, kalau nggak mau hutang, nggak mau ngeriba, berarti harus nabung. Coba kita lihat, dengan menabung bisa jadi solusi enggak Bapak Ibu? Contoh kita menabung 1 juta per bulan, berarti 10 tahun 120 juta. Belum bisa terwujud. Orang tadi Pak Jero udah tahuan 1,5 miliar, belum rumah, belum umroh, belum umrohkan, belum hajikan. Mungkin kira-kira kita butuh 5 miliar Bapak Ibu untuk mewujudkan impian. Betul apa betul? Mungkin lebih, yang impian Bapak Ibu pengen bangun pondok pesantren 50 miliar Bapak Ibu. Iya nggak Bapak Ibu? Ya. Kita tingkatkan 5 juta per bulan nabung, berarti 10 tahun 600 juta, belum cukup juga. Pertanyaannya, berapa Bapak Ibu bisa menabung? Ada yang bisa nabung 1 juta per bulan? Ada yang 10 juta per bulan? Berarti Bapak Ibu perlu solusi. Ingin wujudkan impian, ngutang nggak mau, kita riba nggak mau, tapi nabung juga kadang kehabisan uang buat nabung, boro-boro nabung, bersalah-pasak dari tiang malah paspor. Udah niat tahu banget pengalaman Bapak Ibu. Ya, maka dari itu Bapak Ibu kini hadir di tengah-tengah kita solusi meraih impian terbebas dari hutang dan riba dan bisa wujudkan impian tanpa hutang, tanpa riba bersama PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Tepuk tangan dulu untuk PT Boom Corporation. Alhamdulillah
PTBes Corporation ini dahsyat. Mengapa kita harus bergabung dengan PTBes Corporation? Bapak Ibu silahkan simak video berikut ini. Mengapa harus berbisnis dengan PTBes? Ini dia jawabannya. Karena PTBes sudah terbukti memberikan lebih dari 5.500 unit motor cash masing-masing senilai 20 juta rupiah dan lebih dari 2.500 unit mobil cash senilai 150 juta rupiah dan lebih dari 500 unit mobil cash senilai 500 juta rupiah atau setengah miliar dan lebih dari 150 unit rumah senilai masing-masing 1 miliar. Data ini per tanggal bulan September 2023. Luar biasa Ibu. Bayangkan total reward yang sudah diberikan sama PTBes selama 3 tahun setengah kurang lebih 885 miliar rupiah, mendekati angka 1 triliun. Luar biasa PTBes. Dalam PTBes itu berkah. Nah itu, ini ada lagi video pembagian reward untuk para mitra-mitra PTBes. Penyerahan Wakes dan Bisnokes yang sangat luar biasa dari Sinergius yang insya Allah akan membagikan lebih dari 100 mobil dan ada belasan mobil Fortuner dan Pajero. Nah itu Bapak Ibu.